Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup serta masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjual ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara dokter mendidik warganya. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Ayo berdiskusi pada halaman 33. Seorang dokter, guru, kepala sekolah atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. 1. Menurutmu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Yaitu organisasi atau kumpulan yang dipimpin oleh pemimpin tersebut akan mengalami kekacauan. Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dalam kumpulan atau organisasi tersebut akan sulit terwujud. 2.
Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab. Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin, yaitu bertanggung jawab terhadap anggota-anggota yang ada dalam organisasi atau kumpulan yang dipimpinnya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap masyarakat, bertanggung jawab terhadap pemerintah, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ayo menulis pada halaman 34. 1. Berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bermain dan belajar. 2. Menolong teman dalam kesulitan atau kesusahan. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. 4. Menghormati kakak kelas dan melindungi adik kelas. 5. Membantu orang tua dalam kegiatan harian di rumah seperti menyapu, mencuci, dan lain-lain. Dan 6. Turut memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. 2. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Yaitu pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar saya sudah berlangsung dengan baik. Walau ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kesadaran warga dalam menyumbang korban bencana, kepedulian terhadap tetangga yang ditimpa kesusahan. Ayo mencoba pada halaman 35. 1. Carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Konferensi tingkat tinggi 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Keterangan Konferensi tingkat tinggi 1 ASEAN di Bali merupakan konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KTT pertama tersebut adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Peran Indonesia yaitu menjadi Sekjen atau Sekretaris Jenderal ASEAN. 2. Menjadi tuan rumah atau penyelenggara konferensi tingkat tinggi 1 ASEAN. Kerjasama antar parlemen di ASEAN yaitu keterangan ASEAN Interparliamentary Organization merupakan kerjasama antar parlemen, merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia yaitu peran Indonesia dalam bidang kerjasama antar parlemen antara lain 1. Pada tahun 1974 Indonesia DPR Republik Indonesia mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen ASEAN. Pada tahun 1977 Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen ASEAN. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Keterangan diselenggarakan di Bali membahas tindak lanjut KTT ASEAN ke-18, pertukaran pandangan isu-isu regional dan internasional.
Isu-isu penting yang dibahas antara lain pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, implementasi Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea, ASEAN Community Building, dan ASEAN Fair. Peran Indonesia yaitu sebagai tuan rumah pertemuan ke-44 menjadi pemimpin dalam pertemuan ke-44. 2. Dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau pertemuan para menteri pertahanan. 2. Melakukan pengiriman duta dan konsulat. 3. Menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. 4. Melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas dan netral. 6. Ikut bekerja sama menanggulangi nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain di Asia Tenggara. Dan 7. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Ayo berdiskusi pada halaman 36. Pada pembelajaran 3, kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Bersama kelompokmu, carilah satu teks pidato. Selanjutnya identifikasikanlah hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk baku dan bacakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok lain. Contoh teks pidato yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Dampit. Yang saya hormati guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Dampit beserta seluruh siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Dampit yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat. Warga Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari, kita sudah memasuki masa milenial, masa di mana tidak ada batas, tidak ada jarak di antara kita, suatu masa yang menuntut kita untuk selalu berpikir dan bertindak bijaksana. Suatu masa di mana tuntutan jadi tontonan dan tontonan menjadi tuntutan. Warga Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari yang saya sayangi, pada masa milenial ini kita dituntut untuk selalu menyaring apa-apa yang kita dapat dari masa milenial ini dengan saring norma agama, norma sosial, dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Tidak semua apa-apa yang ada di masa milenial buruk dan tidak semua apa-apa yang ada di masa milenial baik. Adalah tugas kita sebagai generasi pelopor, bukan sebagai generasi micin yang dapat melakukannya, karena di tangan pemuda maju mundurnya peradaban suatu bangsa. Mengutip perkataan salah seorang pendiri bangsa kita yang berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Demikianlah sedikit ucapan yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebagai seorang pemuda yang sedang merintis jalan dan mencari jati diri. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal pokok dalam pidato yaitu salam pembuka, pendahuluan yaitu menyampaikan tentang sikap yang harus diambil siswa atau pemuda pada masa milenial. Inti yaitu mengajak siswa atau pemuda untuk bijaksana dan menyaring segala hal yang ada pada masa milenial, mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Penutup dan salam penutup. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.